Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita di atas ketaatan, di atas agamanya, di atas keimanan, di atas jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh orang-orang saleh sebelum kita, dari para nabi, para rasul, para syuhada dan para sahabat dan para ulama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran bagi kita semua dari segala ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan, karena sesungguhnya barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan berikan kesabaran itu kepadanya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesabaran itu kepadanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan kematian ataupun al-maut, di mana terakhir telah kita sebutkan di antara fawaid ataupun fadail zikril maut, keutamaan ataupun faedah mengingat kematian. Itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, di antara keutamaan ataupun fadilah, faidah mengingat kematian. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas ataupun menyampaikan secara ringkas tentang husnul khawatim ataupun su'ul khawatim, atau yang lebih dikenal juga dengan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Seorang hamba yang meninggalkan dunia ini, ketika dia mengakhiri kehidupannya, maka dia akan mengakhiri di antara dua pilihan. Apakah dia mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan, ataukah dia mengakhiri kehidupannya dengan keburukan, wa'iyadzubillah. Itu yang dikenal dengan husnul khawatim atau husnul khatimah ataupun su'ul khawatim, atau juga su'ul khatimah. Ini istilah ataupun penyebutan yang sama. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang jika ditanya dengan apakah dia ingin mengakhiri kehidupannya, maka secara umum bisa kita pastikan semua orang menginginkan kebaikan.
menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan ataupun keburukan. Semua orang menginginkan kebaikan, terutama tatkala dia menghadapi kematiannya. Di saat-saat itu tidak ada bantuan dan tidak ada pertolongan dan tidak ada kemudahan, kecuali benar-benar seorang hamba pada saat itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada setiap hamba sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Sehingga yang menjadi tolak ukur bagi setiap orang untuk mendapatkan husnul khatimah ataupun dia mendapatkan su'ul khatimah, ini sangat bergantung dengan amalan-amalan yang dia kerjakan selama ini semasa hidupnya. Semakin sering dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan semakin terlatih. Dia akan terbiasa dan refleks. Orang yang biasa latihan, niscaya dia akan refleks untuk melakukan hal yang sering dia lakukan, untuk hal yang sering dia ucapkan. Ya sama halnya seperti orang berlatih. Apakah itu berlatih di dalam cabang-cabang olahraga, ataukah berlatih dalam hal-hal yang lainnya yang dia biasakan, dia rutinkan. Tidak hanya dalam perkara olahraga saja, dalam perkara permainan-permainan apapun, kalau dia biasakan dan sering dia memainkannya, dia akan menjadi seorang yang terbiasa dan mahir, dan bahkan sangat mudah baginya untuk mengeluarkannya secara spontanitas, bahkan tanpa dia pikir, tidak sengaja, spontanitas, langsung dia bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, demikian juga halnya bagi orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa menghafal Al-Quran, terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka baginya itu mudah. Semakin lama akan semakin mudah dan terbiasa. Hanya saja tergantung niat seorang di dalam melakukan kebiasaan tersebut, apakah niatnya lillah ataukah di dunia, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebatas untuk mencari ketenaran di dunia saja. Seperti contohnya Nabi SAW menyebutkan, alaikum biromyah fa innahu min khairi la'bikum. Hendaklah kalian memainkan panah. Jadi dianjurkan kita untuk banyak-banyak berlatih memanah. Kenapa? Karena ini sebaik-baik permainan kalian. Maka semakin seorang sering berlatih memanah, maka niscaya dia akan mahir. Akan tetapi, apakah setiap orang yang berlatih memanah itu bisa dapat pahala? Kan tidak. Tapi orang yang tahu ilmunya, maka setiap latihan yang dia lakukan akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia melakukan itu, yang mendorong dia bukanlah semata-mata ingin ketenaran, kehebatan, pujian dari manusia, tapi yang dia inginkan adalah bagaimana dia ingin melaksanakan perintah Nabi SAW. Ya jelas dia dapat pahala, walaupun kelihatannya hanya seperti permainan saja. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan manusia menjadikan dia menjadi seorang yang mahir, menjadikan dia menjadi seorang yang terbiasa dan mudah baginya untuk mengeluarkannya. Hanya saja tergantung niatnya itu kemana. Dari ini pembahasannya kembali kepada perkara niat dalam setiap amal. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itulah hasil yang didapati oleh setiap orang ketika dia mengakhiri kehidupannya. Apakah akhir kehidupannya itu dengan kebaikan ataukah dengan keburukan, itu bergantung dengan amal-amal yang dia lakukan selama hidupnya. Hal-hal yang sering dia biasakan, maka itu merupakan perkara yang akan menjadi akhir perbuatannya. Ini keumuman, walaupun kita tidak bisa memastikan, akan tetapi secara dalil yang ada dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW menunjukkan hal tersebut. Orang yang banyak mengerjakan ibadah, banyak sholat, berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhiri kehidupan si hamba tadi ataupun orang tersebut dengan amal yang paling sering dia lakukan, yaitu amal-amal kebaikan. Demikian juga orang-orang yang membiasakan kejahatan, membiasakan keburukan, akhirnya apa? Dia dimudahkan juga untuk melakukan keburukan juga.
Nah, ini pada dasarnya seperti itu. Setiap orang itu akan diberikan hasil dari apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat selama ini yang paling sering. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara dalilnya, dari sekian mungkin beberapa dalil yang bisa menunjukkan itu semua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Nah, ini dia buah dari usaha setiap orang. Dia berusaha kebaikan, ya justru dimudahkan dia untuk mendapatkan kebaikan. Adapun orang yang gemar memberi, suka dia memang memberi, jadi saking seringnya dia memberi, akhirnya dimudahkan dia menjadi orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan melakukan kebaikan itu juga. Wa amma man a'ta wattaqa, kemudian dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinannya juga benar, wa saddaqa bil husna, dia tasdiq, ia menjadi seorang yang siddiq, membenarkan adanya pahala dari kebaikan, pahala dari kedermawanannya, ya, dari sedekah, infak ataupun yang semisalnya fisabilillah yang dia keluarkan, dia benarkan itu ada pahalanya. Maka apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassiruhu lil yusra, justru akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan, kebaikan dan yang semisalnya. Ini sudah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berbuat baik, semakin dia membiasakan kebaikan, maka dia akan mengakhiri kehidupannya juga dengan kebaikan. Dia akan mendapatkan husnul khatimah itu. Ketika dia memang, ya, mayoritas ataupun aghlabiyahnya, kebanyakan dari amal-amalnya dia usahakan untuk melakukan kebaikan. Kita tidak menafikan bahwasanya pada manusia itu adanya ketergelinciran dan kesalahan, akan tetapi jika yang mendominasi adalah amal-amal kebaikannya, maka berujung kepada, ya, husnul khatimah tadi. Adapun sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang membiasakan melakukan keburukan, membiasakan melakukan hal-hal yang tidak baik, dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala lawan dari a'ta, ya, bakhil. A'ta itu artinya orang yang gemar memberi. Ya, seorang yang memiliki sifat kedermawanan yang sangat tinggi, banyak membantu manusia, tidak hanya secara materi saja, mungkin dengan nasihat membantu manusia, dengan sarannya membantu manusia, ya, dengan usaha, dengan tenaganya ataupun selainnya yang bermanfaat untuk manusia. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang banyak menahan kelebihan yang dia miliki. Apakah itu sifatnya harta, jasa, tenaga, itu banyak dia tahan, tidak dia berikan kepada orang lain, tidak dia sumbangkan kepada orang lain. Ya, wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna, ya, ini berbeda dengan orang yang ittaqa tadi. Itu merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzdzaba bil husna, kemudian dia juga mendustakan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu, kurang percaya, benar enggak Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi setiap orang yang melakukan kebaikan? Maka apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya kemudahan untuk mendapatkan kesulitan. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Akhirnya dia akan mendapatkan su'ul khawatim tadi, su'ul khatim wal iyazubillah. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan, ya, balasan ataupun mendapatkan akhir kehidupannya, apakah ataukah su'ul khawatim ataukah husnul khawatim, itu bergantung dengan amalnya selama ini yang dia kerjakan semasa hidupnya. Sehingga semakin baik maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan di akhir kehidupannya. Seperti pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah kita saksikan, berita ataupun informasi ataupun yang semisalnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan setiap orang memiliki kejadian-kejadian secara tersendiri, memiliki kejadian sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memastikan satu kejadian dengan kejadian yang lain yang menyebabkan kematiannya, kemudian kita bisa memastikan ataupun memvonis dia mendapatkan su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Ya, akan tetapi kalau kita di sana melihat kebaikan, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya dan mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Dan kalaupun kita mendapatkan pada saudara-saudara kita,
dari kalangan kaum muslimin kita dapati kejadian-kejadian tersebut kurang menyenangkan, kurang mengenakkan ataupun kurang tepat kita rasa bagi dirinya ataupun bagi dia untuk mendapatkan itu di akhir ajalnya, di akhir kehidupannya, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mengetahui bagaimana akhir dari kehidupan kita. Mengapa kita harus mengharapkan keburukan pada orang lain? Ya, semoga dengan kita mengharapkan kebaikan bagi orang lain itu merupakan perkara kebaikan bagi kita. Karena sesungguhnya perkara rahasia itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana seorang yang sudah beramal dengan amalan ahli surga, sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga, antara dia dan surga itu seakan-akan hanya satu zira saja. Antara dia dengan surga itu seakan-akan satu hasta saja. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, ya, tulisan di lauh mahfuz, ketetapan yang sudah di lauh mahfuz menetapkan bahwasanya orang ini adalah ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar. Akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam api neraka. Walaupun sepanjang hidupnya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga dengan jangka waktu yang sangat panjang, seakan-akan surga itu sudah sangat dekat dengan dia, seakan-akan surga itu jaraknya antara dia dan surga itu hanya tinggal satu zira saja, sedikit lagi masuk surga dia sudah. Akan tetapi dia mengakhiri kehidupannya dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Ataupun sebaliknya, ya, ataupun sebaliknya, seorang yang mungkin didapati sepanjang hidupnya ataupun kebanyakan dari kehidupannya kita dapati melakukan amalan-amalan ahli neraka, berbuat kemaksiatan, akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, Allah Subhanahu wa taala, kitabnya maksudnya catatan di lauh mahfuz menetapkan orang ini adalah ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, ya, sehingga dia pun melakukan amalan ahli surga di akhir-akhir kehidupannya, sehingga antara dia hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, seakan-akan ya antara dia dengan neraka itu hanya tinggal satu zira. Fayamalu bi amali ahli jannah, ternyata dia melakukan amalan-amalan ahli surga di akhir kehidupannya. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam surga, padahal sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka. Tapi catatan di lauh mahfuz dia adalah ahli surga. Di akhir kehidupannya, ya, di akhir kehidupannya dia mendapatkan husnul khatimah. Apakah itu dengan bertobat, dia banyak beristighfar, menyadari kesalahannya, ini semua ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Mungkin ada seorang yang bertanya, karena itu didapati dalam beberapa hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang apa yang kita sebutkan tadi. Ya, awalnya ataupun asalnya yang namanya orang berbuat kebaikan seperti surat Al-Lail tadi, itu jelas orang yang berbuat baik akan mengakhiri dengan kebaikan. Orang yang berbuat buruk, mayoritas keburukan itu dia lakukan. Kan gitu ya, kebanyakan dari perbuatan keburukan dia lakukan ini akan mengakibatkan akhir kehidupannya itu buruk. Tapi ini sedikit agak lain. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan beberapa redaksi yang hampir sama maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli nar wa annahu min ahlil jannah." Sesungguhnya ada seorang hamba, sungguh dia melakukan amalan-amalan ahli neraka yang dia lakukan selama hidupnya. Wa annahu min ahlil jannah, padahal sebenarnya dia telah tertulis di lauh mahfuz sebagai ahlu surga. Akhirnya dia pun mengakhiri kehidupannya dengan amalan ahli surga. Ya, wa ya'malu amala ahli jannah. Dia pun melakukan ataupun melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Wa annahu min ahlin nar. Akan tetapi ternyata dia adalah ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Wa innamal a'mal bil khawatim. Ini kata Rasulullah, sesungguhnya amal-amal itu dilihat pada akhirnya, yang namanya finish itu di akhir. Kan gitu ya, itu namanya finish. Yang namanya khawatim itu innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu akan tampak terlihat di akhir-akhir kehidupan setiap orang. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini akan menimbulkan satu pertanyaan.
Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang tersebut sebagai ahli neraka, padahal selama hidupnya, sepanjang hidupnya dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Ini kan seakan-akan terjadi ta'arud. Ta'arud itu ya semacam kontradiksi gitu ya, berlawanan dengan surat Al-Lail tadi. Ataupun surat-surat yang lainnya, ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ya bi ahsani ma kanu ya'malun. Ataupun ayat yang lainnya, di sana kan disebutkan orang yang beramal soleh, orang yang melakukan kebaikan, baginya surga, dilipat gandakan pahalanya. Loh, ini kok bisa-bisanya? Padahal hadis ini juga adalah hadis yang paling sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya seorang itu ada yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga, akan tetapi akhir kehidupannya dia melakukan amalan ahli neraka. Kenapa? Karena sudah tertulis dia termasuk ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Padahal jarak antara dia dengan surga itu sudah sangat dekat sekali. Loh, kok bisa seperti ini? Ini kan seakan-akan menunjukkan, loh ini gak adil seperti ini. Masa menetapkan seseorang yang sudah beramal capek-capek kok ditetapkan ahli neraka? Mungkin sebagian ya menganggap seperti itu halnya. Ya berbeda dengan ayat-ayat yang menyebutkan berbuat baik ya akibatnya baik, berbuat buruk baru akibatnya buruk. Tapi ini berbuat baik sepanjang kehidupannya, tapi namun mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah. Ataupun ada seorang yang berbuat buruk sepanjang hidupnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia termasuk ahli surga, sehingga dia mengakhiri kehidupannya dengan amalan-amalan ahli surga. Allah pun memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijawab oleh para ulama. Ya, karena sesungguhnya manusia itu pengetahuannya itu terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian banyak tidak tahunya. Yang kita lihat itu kan hanya sebatas perkara-perkara lahiriah yang dilakukan oleh manusia. Secara zahir kita memang melihat orang itu melakukan amalan ahli neraka. Secara zahir kita memang melihat orang itu melakukan amalan ahli surga. Salah satu riwayat yang bisa membuka ya wawasan kita dalam masalah ini supaya kita tidak berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu saat ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang banyak mengikuti perang Rasulullah ya, banyak mengikuti perang-perang itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang ini dia ikut, perang ini dia ikut. Jadi banyak dia ikut di dalam peperangan. Dan ketika terjadi peperangan, didapati dia orang yang sangat tangguh, sangat pemberani. Kan gitu ya, sampai-sampai orang-orang ataupun prajurit kaum muslimin yang lainnya merasa takjub dengan orang ini. Ya, merasa takjub dengan orang ini. Sehingga mereka pun berkata, tidak ada hari ini seorang pun yang kami dapati orang yang paling besar pahalanya kecuali orang ini. Kan gitu ya, karena saking tangguhnya dia, lincah dan tangkasnya dia di medan laga, di medan peperangan. Lari sana lari sini, semua dia habisi ya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar komentar orang-orang yang mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih besar pahalanya hari ini kecuali orang ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu min ahlin nar. Innahu min ahlin nar, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang itu termasuk ahli neraka. Terkejut sahabat. Ya, para sahabat terkejut. Bahkan salah seorang di antara sahabat Rasulullah, dia mengatakan, loh, saya mengikuti dia terus. Kemanapun dia, saya bersama dia. Tidak pernah saya dapati dia berbuat kemaksiatan. Tidak pernah berbuat kemaksiatan. Loh, kenapa Rasul mengatakan orang ini di neraka, termasuk ahli neraka? Maka ya, orang yang tadi mungkin dia bukan ragu-ragu dengan ucapan Nabi SAW, tapi dia ingin membuktikan kebenaran yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka dia pun mulai memperhatikan dan mengikuti seorang laki-laki yang sangat tangguh tadi di medan peperangan. Satu saat dia di dalam satu peperangan, ya, badannya ataupun tubuhnya banyak terkena luka-luka disebabkan peperangan tersebut. Terluka-luka badannya. Kemudian seorang yang mengikuti tadi terus memperhatikan dia. Ya, kemudian dia ikuti, ternyata orang tersebut mengambil satu tempat yang sangat sepi karena sudah lukanya yang sangat parah, begitu ya. Akhirnya dia mungkin merasa sangat
sangat putus asa, tidak tahan dengan rasa sakitnya itu. Akhirnya dia mendapat satu tempat, kemudian dia ambil pedangnya, bagian bagian pegangannya itu sarungnya itu dia tancapkan di tanah, yang ujungnya itu dia biarkan terhunus ke atas, kemudian dia jatuhkan dirinya bagian sadaihi, yaitu bagian antara dua dadanya ini, dia timpakan badannya itu di atas pedang tadi. Maka dia pun bunuh dirinya sendiri. Terkejutlah sahabat yang mengikuti tadi. Dia pun langsung mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung dia berteriak, benarlah Rasulullah, benar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau benar, ini utusan Allah. Kenapa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, si fulan diceritakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innar rajula la ya'malu amalal jannah. Innar rajula la ya'malu amalal jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar, wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga hanya saja yang terlihat oleh pandangan manusia, tapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Dan ada seorang yang kelihatan oleh pandangan manusia dia melakukan amalan ahli neraka, padahal dia ahli surga. Jadi manusia itu hanya bisa melihat apa yang bisa dia lihat dari perkara yang lahir, perkara yang zahir saja. Perkara yang batin, perkara yang rahasia itu tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, boleh jadi kita mendapati seorang mungkin rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin beribadahnya, kemudian kita tidak pernah melihat sekalipun pada dirinya itu ada tanda-tanda berbuat kemaksiatan. Tidak pernah sekalipun kita dapati dia mengucapkan kalimat yang mengandung kalimat kemaksiatan ataupun yang semisalnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mungkin di dalam hatinya ketika dia melakukan amal-amal tersebut, dia melakukan sholat, tapi tidaklah dia melakukan sholat melainkan hanya untuk mencari pandangan manusia. Tidaklah dia bersedekah melainkan sedekah yang dia keluarkan hanyalah untuk mencari cerita manusia, untuk mendapatkan pujian manusia. Tidaklah dia melakukan satu amalan melainkan dia tidak menunjukkan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia hanya melihat kebaikan sepanjang hidupnya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kemaksiatan di dalam hatinya. Bahkan ini termasuk dosa paling besar. Syirik itu merupakan dosa paling besar. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan su'ul khatimah dan ditetapkan dia termasuk ahli neraka. Nah, ataupun mungkin kita dapati ada orang-orang yang sehari-harinya ataupun kebanyakan dari aktivitasnya melakukan perbuatan ahli neraka. Berbuat kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Ini yang tampak terlihat oleh manusia sehingga orang-orang pun mencaci dia, orang-orang pun mencela dia, orang-orang mencemoohkannya, menjauhkan diri dari orang tersebut. Akhirnya karena dia mengetahui hal tersebut, dia pun melakukan kemaksiatan itu, mungkin dalam keadaan hatinya itu sangat malu sebenarnya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan dan keluasan rahmatnya menjadikan orang tersebut menjadi orang yang bertaubat sebelum dia mendapatkan ajalnya. Dia pun melakukan amalan ahli surga, Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia melakukan amalan ahli surga, seperti yang pernah diceritakan oleh Rasulullah tentang seorang laki-laki yang kerjanya hanya qatal, seorang pembunuh yang berhasil yang sudah membunuh berapa? 99 dan genap sampai 100. Gara-gara dikatakan kepadanya enggak ada, tidak ada tempat taubat bagimu lagi. Maka dia mendapatkan seorang alim, bukan ahli ibadah tapi seorang alim, dia perintahkan untuk hijrah ke kota yang lain. Siapa yang bisa menahan taubatmu? Karena sungguhnya taubat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan seluruh dosa dan kesalahannya, padahal dia telah bergelimangan dan ternodai dengan perbuatan yang sangat berat, perbuatan dosa membunuh. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupannya menjadi amalan ahli surga, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi ini kan sesuatu yang jarang, kan begitu ya. Bukan berarti kalau gitu kita berbuat maksiat aja kalau begitu.
Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi ini disebutkan karena terkadang manusia cepat menyimpulkan sesuatu sebatas dengan apa yang dia saksikan secara zahir saja. Walaupun asalnya namanya kebaikan berakhir atau berujung dengan kebaikan. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang utama memang seperti ini. Tapi ketika amal yang dia lakukan benar-benar secara lahir dan batin itu bagus, baik, maka akan membuahkan juga kebaikan. Jika memang sholatnya itu baik, niatnya baik, amalnya baik, tata caranya juga baik, ya pasti akan mendapatkan husnul khatimah. Puasanya demikian juga, atau ibadah-ibadah keseluruhannya, hajinya juga benar, niatnya benar, tata caranya juga benar, ya insya Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan janji-janjinya, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Demikian juga ancaman Allah Subhanahu Wa Taala ini akan berlaku bagi orang-orang yang berbuat kejahatan terus. Akhirnya apa? Akhir dari kehidupannya juga dia mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah, ya, dengan berbuat kejahatan wal iyadzubillah. Ini memang asalnya, tapi ada di luar dari ini. Kan begitu ya? Ada yang di luar dari ini. Yang terlihat oleh manusia amal soleh, amalan ahli surga, tapi ternyata yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rahasianya adalah amalan ahli neraka. Maka dia pun masuk ke dalam api neraka dan mendapatkan su'ul khatimah. Ataupun ada yang terlihat oleh manusia, dia hanya melakukan amalan-amalan ahli neraka, akan tetapi di dalam hatinya ternyata sangat berkeinginan untuk menjadi ahli surga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun ya menjadikan dia menjadi orang yang bertobat, memberikan husnul khatimah baginya, dan dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ini di luar dari kebiasaan, bukan menjadi satu tuntutan, tapi yang dituntut itu tadi adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Lail tadi. Kita diperintahkan untuk memperbaiki amal, ya, memperbaiki amal, karena sungguhnya itulah yang merupakan modal kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjauhi amal-amal keburukan, karena dikhawatirkan kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan su'ul khatimah tadi. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini berkaitan dengan husnul khatimah ataukah itu su'ul khatimah, itu bergantung dengan amalan seseorang. Ya, bergantung dengan amalan seseorang yang dia lakukan semasa kehidupannya. Maka semakin baik amalnya, maka insyaallah dia akan mendapatkan husnul khatimah itu. Akan tapi jika tidak demikian, maka dikhawatirkan dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Karena kita tidak bisa memvonis ataupun memastikan seorang dengan kejadian-kejadian saat kematiannya. Sehingga Rasulullah dalam beberapa hadis juga menyebutkan al-mabtun syahid, orang yang mati sakit perut itu bisa mendapatkan pahala syahid, ya, al-maghruk syahid, orang yang mati tenggelam itu bisa dapat pahala syahid. Ya, banyak Nabi SAW menyebutkan ya bahwasanya peristiwa ini mungkin sebagian orang mengatakan wah itu matinya apa? Matinya tenggelam. Aduh. Ya, su'ul khatimah katanya begitu ya. Kematian akhir dari keburukan, ya belum tentu. Nah demikian. Adapun kejadian-kejadian seperti itu belum bisa kita pastikan. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui bagaimana kehidupan seorang, apakah dia su'ul khatimah ataukah dia husnul khatimah, itu bergantung dari usaha dari masing-masing orang. Jika dia bisa menyelaraskan antara perkara zahir dan batinnya, maka mudah-mudahan insyaallah dia akan selamat insyaallah. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini ya perkara husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ya, adapun di antara sebab-sebabnya, para ulama menjelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang itu kepada su'ul khatimah itu banyak hal. Pertama dari rusaknya akidah. Kan gitu ya, rusaknya keyakinan seorang itu bisa mengakibatkan dia akan mendapatkan su'ul khatimah tadi. Karena sesungguhnya syaitan itu semakin semangat dia untuk menyesatkan manusia itu di saat-saat kematian. Ingat loh, syaitan itu lebih semangat, bahkan puncak semangatnya syaitan menggoda manusia ketika dia mengetahui manusia itu tadi di saat-saat sakaratul maut. Disinilah syaitan itu. Kenapa? Karena di situ seorang sangat membutuhkan amal-amal solehnya selama ini. Maka disitulah syaitan akan berusaha keras. Tidak hanya orang-orang biasa, setingkat para ulama saja akan mendapatkan ujian yang sangat keras. Bagaimana syaitan itu menggoda ya manusia itu di saat-saat kehidupan, di akhir-akhir kehidupannya. Seperti yang diceritakan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia menceritakan ya
ketika saat-saat kematian ayahandanya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah hampir tiba, maka ayahnya tersebut yaitu Imam Ahmad terkadang terbangun, terkadang pingsan, terkadang terbangun, terkadang pingsan. Ya, di tangan Abdullah bin Ahmad itu ada ya selembar kain yang untuk menyeka keringat gitu ya, karena saking berpeluh berkeringatnya ayahnya, dia usap-usap jenggotnya kan gitu ya, supaya kelihatan segar kembali. Nah, kemudian sang anak ataupun Abdullah mendapati sang ayahnya seperti mengigau. Begitu ya, dia pingsan, kemudian sadar, pingsan. Nah, ketika pingsan seperti mengigau sambil mengatakan la bu'dun, la bu'dun. Ya, tidak. Pergi kamu terlaknat. Jauh kamu terlaknat. Nah, seperti itu kan begitu ya. Imam Ahmad seperti itu di saat-saat mau meninggalnya. Maka tatkala sadar, sang anak pun bertanya, ayu syai'in ya abati, ayu syai'in yabdu minka. Wahai ayahanda, apakah gerangan yang terlihat olehmu? Maka ya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan inna syaitan qa'im ya bihidai. Ya adun ya ala anamilihi. Sesungguhnya syaitan tadi berdiri di ujung kakiku, di bawah kakiku, yaitu di hadapannya kan berbaring gitu ya. Sesungguhnya syaitan itu berdiri ya di ujung kakiku sambil dia menggigit jari seperti ini dan mengatakan ya Ahmad futtani, ya Ahmad futtani. Wahai Imam Ahmad, kamu sekarang ya selamat dariku, selamat dariku. Maka Imam Ahmad bukan bertambah gembira kan gitu ya. Wah, berarti saya sudah selamat dari godaan setan. Bukan, tapi justru dia mengatakan la bu'dun hatta amut. Tidak. Pergi kamu jauh, terlaknat kamu. Jauh kamu terlaknat sampai aku mati, jauh kamu. Ya, seperti itu Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sampai saat-saat kematian pun setan itu tidak akan pernah berlepas diri untuk menggoda manusia sampai dia mendapati dia meninggal dunia, ya si hamba tadi barulah dia pergi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga justru saat-saat kematian inilah yang menentukan innamal a'mal bil khawatim kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu dilihat pada ya khawatimnya, dilihat pada ujung-ujungnya. Apakah dia su'ul khatimah ataukah dia husnul khatimah. Maka semua itu adalah dengan usaha-usahanya. Ya, di antara yang bisa mendorong atau menyeret seorang kepada su'ul khatimah yaitu dikarenakan memiliki keyakinan-keyakinan yang salah. Ya, bagi keyakinan salah. Orang-orang yang memiliki keyakinan yang salah ini pun jangankan di saat-saat ataupun di ujung-ujung kehidupannya, ya di saat-saat kematiannya, bahkan sampai dikubur sekalipun, seorang itu akan ditanya sesuai dengan ilmu yang telah dia dapati semasa hidupnya. Coba lihat ketika Rasulullah menceritakan tatkala seorang diletakkan dalam kuburnya kemudian ditinggalkan oleh saudaranya, dia didatangi oleh dua malaikat dan ditanya, apa yang ditanya? Yang ditanya tentang ilmu agama apa ilmu dunia? Ilmu agama yang ditanya, bukan ditanya ilmu dunia berapa 2 kali 2, 4 kali 4, bukan itu ditanya. Yang ditanya adalah ya man rabbuka, ya wa ma dinuka, wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, dia akan bisa menjawabnya. Rabbi Allah, ya Nabi Muhammad, dini Islam, agamaku Islam. Rabbku Allah Subhanahu wa taala, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak demikian, maka apa jawabannya? Ha la adri. Sami'tun nas yaquluna qaulan, ya. Sami'tun nas yaquluna qaulan faqultu kama qalu. Ini jawaban dia. Ya, ketika ditanya oleh malaikat, ya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Enggak tahu. Tapi aku dengar orang-orang mengucapkan seperti ini ya, aku ikuti apa yang diucapkan mereka. Jadi apa? Seorang itu akan menyebutkan apa yang menjadi kebiasaannya ketika hidup. Kalau dia cuma sebatas ikut-ikutan saja bukan karena ilmu dalam beramal, maka dia itulah yang akan dia jawab. Ya, siapa nabimu? Ya, orang-orang mengatakan Muhammad, ya aku juga ikut-ikutan mengatakan Muhammad kan gitu ya. Apa agamamu? Ya orang-orang mengatakan Islam, ya aku juga ikut-ikutan mengatakan Islam. Beda dengan orang mukmin, dia dengan tegas mengatakan man rabbuka, rabbi Allah. Rabbku Allah. Karena dia memang mengetahui hal tersebut dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi inilah yang bisa mengantar seorang itu mendapatkan husnul khatimah ataukah dia su'ul khatimah. Itu sangat berkaitan erat dengan amal-amal si hamba itu tadi semasa hidupnya. Maka bagi siapa yang berusaha semakin baik beramal, maka insyaallah dia akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Jika tidak, maka dia bisa berakibat kepada su'ul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa
saya sampaikan dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada bertanya, silakan. Tafadhol. Ya, silakan. Iya, para ulama menganjurkan kita banyak berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena di dalamnya itu, dan ini merupakan doa yang langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, ya Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Rabb kami, janganlah sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Ya, ini di antara doa yang dianjurkan oleh para ulama untuk sering diucapkan, kan gitu ya, untuk menjaga hati kita, keimanan kita tidak hanya semasa hidup ataupun di akhir-akhir kehidupan kita, supaya kita diberikan keteguhan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah digelincirkan oleh syaitan yang berusaha untuk mengeluarkan manusia dari Islam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ketika syaitan itu mengetahui orang ini sudah saat-saat sakaratul mautnya, dia akan menawarkan agama-agama yang lain. Ayo masuklah Nasrani, ayo masuklah Yahudi, yang gitu ya. Ayo sudah, dan dia pokoknya banyak cara. Seperti Imam Ahmad tadi, apa caranya dia? Sambil syaitan itu menggigit jarinya, aduh kamu selamat ya dari saya, kamu terbebas dari saya. Kalau seorang yang memiliki ilmu tapi dia tidak memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi, dia mungkin merasa ujub, wah saya ini berarti hebat dong amalnya gitu ya, sampai setan nyerah gitu ya. Nah demikian, jadi seperti itu. Akhirnya apa? Ujub itu jelas lebih berat lagi kan gitu ya. Ujub itu adalah suatu perbuatan yang sangat ya dosa besar gitu ya, ujub itu, bangga diri. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana hati kita itu tetap dijaga oleh Allah, tidak disesatkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ataupun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, gitu ya, musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala ya ta'atika, wahai sang pembolak-balik hati, kokohkan, teguhkan hatiku ini di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ya, artinya kan kita minta itu supaya dari saat kita berdoa sampai kita mendapati ajal itu, supaya diteguhkan iman kita, hati kita jangan mudah berubah-ubah gitu ya dengan adanya banyak godaan dan fitnah. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya baca hadis bahwa saat setelah itu belum ditanya itu katanya tubuhnya itu disempitkan atau dibuka yang di kubur itu. Jadi kalau setelah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, barulah kemudian akan dilapangkan. Bahkan sekalipun orang soleh, orang yang berada. Iya, memang ada beberapa riwayat di sana ya yang menyebutkan sedikit perbedaan dari sisi urutan, kan begitu ya, dari sisi urutan. Tapi yang namanya fitnah kubur itu tidak ada yang bisa lepas, kan begitu ya. Kalaupun ada, hanya para mujahid, para syuhada, ya, para syuhada yang terbebas dari fitnah kubur. Jadi mereka nggak mendapatkan fitnah kubur. Karena Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa para syuhada, orang-orang yang mati syahid maksudnya, kenapa mereka tidak mendapatkan fitnah kubur? Jadi memang kubur itu ada fitnahnya gitu ya. Jadi semua orang akan mendapatkan fitnah kubur, tapi berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ketika ditanya kenapa para syuhada itu terbebas dari fitnah kubur, ya Rasulullah SAW mengatakan kafa bibaliqatis suyuf fitnah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang menyambar-nyambar mereka itu sebagai fitnah mereka. Kan gitu ya. Itu kan menakutkan itu. Namanya perang itu kan nyambar-nyambar, peluru nyambar, bom menyambar-nyambar, atau perang dulu itu pedang menyambar di kanan kiri mereka. Mereka harus menghindar hanya untuk bela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup, kata Rasulullah. Cukup bagi mereka ini, enggak perlu lagi mereka dapat fitnah kubur. Nah, jadi kalau ingin terbebas dari fitnah kubur ya seperti itu ya. Jadi cukup. Masa mereka sudah seperti itu kemudian dapat fitnah kubur lagi? Nah, apa bedanya mereka dengan orang yang santai duduk di negerinya, sementara mereka harus
ya berjalan, mereka harus berjuang, tidak hanya berkeringat, terluka dan semisalnya. Jadi cukuplah kilatan-kilatan pedang yang nyambar-nyambar mereka itu cukup, kata Rasulullah. Mereka nggak dapat lagi fitnah kubur. Selain itu mereka dapat, ya sampai-sampai orang soleh dikatakan itu dapat, kecuali yang ikut mati di dalam perang gitu ya, artinya mati syahid itu tidak dapat lagi. Nah, Allah a'lam bishawab. Sehingga Rasulullah di dalam sholatnya itu di akhir sholat sering ya meminta perlindungan dari fitnah kubur, kan gitu ya, fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min ya fitnatil qabr, fitnatil mahya wal mamat, ya min fitnatid dajjal wa masihid dajjal. Nah demikian. Allah a'lam. Iya, Mas. Mentalkinkan. Iya, jadi kalau kita sudah melihat tanda-tanda pada saudara kita gitu ya, sudah mulai mendesak nafas itu sudah sampai ke ya gitu ya ke dadanya, kemudian dia dalam kondisi seperti itu, maka sangat-sangat dianjurkan kita untuk ta'awun pada saat itu. Ini ta'awun, anil birri wat taqwa, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, yaitu dengan membantu saudara kita. Talqin itu artinya menuntun, membantu saudara kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah talqin. Gitu ya, itulah talqin, dikatakan talqin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi talqinkan saudara-saudara kalian yang hampir mendapati kematiannya, bukan setelah mati, salah kalau setelah mati, karena didapati beberapa kali Rasulullah mentalkinkan bukan setelah mati, tapi di saat-saat kematiannya, seperti paman beliau sendiri, Abu Thalib, walaupun masih statusnya masih ya belum memeluk Islam pada saat itu, didatangi oleh Rasulullah sambil mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat, dengan kalimat ini aku akan membelamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Tapi dia enggak mau. Jadi talqin itu ya dengan la ilaha illallah terus sampai dia nanti bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala kita dapati sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka para ulama mengatakan sudah, biarkan, diamkan dia, jangan diajak yang lainnya. Biarkan dia sudah memang mengucapkan la ilaha illallah, biarkan. Kecuali nanti dia ternyata bicara lagi. Kan gitu ya. Kadang kan berangsur-angsur gitu ya, tidak langsung gitu. Ya, mungkin dia bisa bicara lagi, minta makan lagi misalnya, maka ya sudah. Tapi ketika kita mendapati lagi terdesak lagi nafasnya, talqinkan lagi sampai dia benar-benar dia mengucapkan kalimat itu di akhir kehidupannya, kan gitu ya. Ya ini manata barang siapa yang meninggal dunia, ya kemudian akhir kalamnya itu la ilaha illallah, ya ini bisa masuk ke dalam surga, bisa menjadikan satu sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan ini merupakan tanda-tanda yang husnul khatimah. Nah, ya. Ya, afdalnya itu kanan. Ya, melihat anunya itu kanan, jelas lebih utama bagian sisi kanan dalam perkara kebaikan, ya, telinga kanan. Wallahu a'lam. Jangan setelah kematian, nanti dia bangun lagi kalau setelah kematian. Cukup ya mungkin ya, insyaallah. Ya nanti insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan yang lainnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.